bukan hanya Nasdem ya, Koalisi Perubahan ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Nasdem serius pasangkan Anies Baswedan dengan Yeni Wahid. Nasib AHY makin ngenes gagal jadi cawapres Anies. SBY turun tangan. Paloh ketar-ketir. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. 3 bulan, 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, kader-kader Demokrat, elit-elit Demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Koalisi Perubahan sebenarnya itu saling mengancam. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Partai Nasdem disebut sudah mempertimbangkan duet Anies Baswedan dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI, Ujang Komarudin. Kata Ujang, keinginan Ketua Umum Partai Nasdem untuk menggait Yeni Wahid sebagai cawapres Anies bukan tanpa alasan. Alasan kuatnya adalah Yeni Wahid adalah perempuan dan tokoh di kalangan Nahdlatul Ulama. Sehingga Surya Paloh tentu melakukan kalkulasi dan melihat potensi kemenangannya besar kalau pasangan ini berhasil diduetkan. Menurutnya, di mata Surya Paloh, Anies dan Yeni adalah pasangan ideal dan saling melengkapi. Dengan jalan mengusung Yeni Wahid sebagai cawapres Anies, Nasdem diyakini akan mendapat suara dari kalangan NU kultural. Sebenarnya ada sejumlah konsekuensi jika Yeni Wahid dijadikan cawapres Anies. Salah satunya memastikan basis dukungan dari Partai Demokrat dan PKS tetap dalam koalisi perubahan. Hal itu mengingat Demokrat dan Nasdem selama ini telah mengusulkan nama cawapres dari kader masing-masing. Dan tentu nasib AHY akan semakin ngenes karena sudah sering merengek kepada Nasdem dan Anies untuk dijadikan cawapres, tapi ternyata ketikung juga. Dan jika benar Putri Gus Dur Yeni Wahid itu sebagai calon wakil Anies atas bisikan Nasdem, bisa terbayangkan rasanya Demokrat dikhianati dan dijegal oleh Nasdem. Masa semua posisi capres dan cawapresnya direbut semua oleh Nasdem? Tentu saja melihat rakusnya Nasdem ini akan membuat SBY sebagai pembina Partai Demokrat turun gunung. SBY tentu tidak akan terima jika anak kesayangannya diremehkan dan dijadikan bahan permainan. Tentu saja SBY akan mengambil sikap apakah akan bertahan di koalisi perubahan atau tidak. Menurut saya, mending Demokrat balik kanan dan merapat ke koalisi PDIP atau koalisi Kebangkitan Indonesia Persatuan. Demokrat pasang badan berkoalisi dengan PDIP, minimal dapat tiket menjadi menteri untuk ketua umum partainya tersebut. Demokrat semakin cepat tarik diri dari koalisi perubahan semakin baik dan menjadi pilihan yang tepat. Biarkan Nasdem dan Surya Paloh berhalusinasi mempunyai presiden dan calon wakil presidennya untuk dicalonkan di negeri awan. Pokoknya partai yang masih waras mengalah dan lebih baik bergabung dengan koalisi partai lain. Jika benar itu terjadi, maka Surya Paloh juga akan pusing 7 keliling. Nasdem dan PKS tidak akan lolos parlemen PT 20% dan otomatis tidak akan bisa ikut nyapres di 2024 mendatang. Sedangkan Anies tentu saja akan gagal menjadi capres di 2024. Terlebih hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas dan kapabilitas Anies bila diusung sebagai capres itu sangatlah meragukan. Kedua partai tersebut yakni Demokrat dan PKS tidak yakin-yakin amat pada kemampuan Anies. Tapi sialnya Partai Nasdem nyatanya tidak bisa berbuat yang lebih. Sebatas keluh kesah tanpa tindakan nyata yang berarti, Paloh tidak bisa menunjukkan kekuatannya untuk menekan kedua partai tersebut. Dan dengan rasa terpaksa, harus tetap mengusung Anies dan menerima kedua partai itu meskipun besar kemungkinannya adalah kalah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Gak mungkin untuk memperkaya diri sendiri kalau sudah sampai triliunan gitu. Dan isu di luaran ini semakin melebar, mengait-ngaitkan apakah dana dari korupsi menara BTS di Kominfo ini mengalir jugakah ke Partai Nasdem? Didakwa rugikan negara 8 triliun rupiah, Johnny G. Plate dengan tegas akan buktikan dan ungkap semua yang terlibat. Peran Anies akan terbongkar.
Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kecurigaan banyak orang itu bukan kecurigaan tanpa dasar, karena di antara 3 partai pengusung Anies Baswedan, hanya Partai Nasdem lah yang paling kuat keuangannya untuk melakukan rally kampanye Anies kemana-mana. Nah, tapi kalau untuk kepentingan partai, untuk kepentingan pemilu, politik, ya dana triliunan itu menjadi masuk akal untuk dikorupsi. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Johnny G. Plate didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar 8,032 triliun rupiah dalam proyek penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Hal itu disampaikan Johnny saat Ketua Majelis Hakim Faisal Hendri menanyakan pemahamannya atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Johnny pun mengaku mengerti, tetapi ia menyatakan tidak pernah melakukan tindakan yang didakwakan oleh jaksa. Bahkan, Johnny dengan tegas akan membuktikan hal itu. Kemudian terkait dakwaan jaksa, tim penasehat hukum Johnny G. Plate menyatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Dalam perkara ini, Johnny menjadi terdakwa bersama Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Kemudian Direktur Utama PT Murad Telematika Indonesia, Galubang Menaksiman Juta, Akun Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. Adapun jumlah total kerugian itu didapat dari laporan hasil audit perhitungan keuangan negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Ada 9 pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut. Johnny G. Plate pun disebut jaksa telah menerima 17 miliar rupiah. Kemudian Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif mendapat 5 miliar rupiah. Selanjutnya, Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan mendapat 119 miliar rupiah. Lalu tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, yakni Yohan Suryanto, menerima 453 juta rupiah. Lebih lanjut, Windy Purnama yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan mendapatkan uang sebesar 500 juta rupiah. Direktur Utama PT Basis Utama Prima atau BUP, Muhammad Yusrizki, menerima 50 miliar rupiah dan $2.500 Amerika Serikat. Selanjutnya ada konsorsium Fiber Home PT Telkominfra, PT Multitrans Data untuk paket 1 dan 2 sebesar 2,9 triliun rupiah. Kemudian konsorsium Lintas Sarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar 1,5 triliun rupiah dan konsorsium IBS dan ZTI paket 4 dan 5 sebesar 3,5 triliun rupiah. Tentu saja melihat pemaparan Johnny yang akan membuktikan ketidakterlibatannya pada korupsi BTS Kominfo akan membuka fakta baru bahwa memang ada oknum di belakang Johnny yang terlibat atau menggerakkan atau menjalankan korupsi ini. Terlebih tidak ada lagi safari politik yang dilakukan oleh Capres yang diusung oleh Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan setelah penetapan tersangka Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi. Ada dugaan bahwa safari politik Anies ke daerah menggunakan dana korupsi BTS Kominfo itu. Makanya setelah Johnny ditetapkan sebagai tersangka, Anies pun vakum bersafari politik. Memang sudah seharusnya Johnny membuka semuanya. Jangan mau tenggelam sendirian, bersuaralah, seret semua teman-temanmu yang terlibat. Bersuaralah dengan merdu, biar orang yang masih melenggang di luar sana mendengarkan nyanyianmu. Tentu saja pasti ada rahasia-rahasia penting Partai Nasdem yang kamu ketahui. Termasuk Capres Nasdem si Anies Baswedan juga ikut kamu bongkar sekalian. Kalau perlu, semua orang yang ada di sekitarmu kamu tiraki kencang, biar mereka sadar akan kebusukannya. Semuanya akan terungkap bila kita terus mencari tahu dan membantu penegak hukum dalam prosesnya. Apalagi yang terlibat adalah seorang politisi. Hal tersebut membuat orang lain berprasangka bahwa ada aliran ke partai politik dan Anies. Cuman kita tak bisa membiarkan pikiran negatif selalu tertanam, jadi perlu adanya pembuktian. Semoga saja semua akan terungkap. Jika memang Anies terlibat, seret juga biar kapok. Jadi, bagaimana menurut Anda?